Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yaitu dari mata kuliah Sastra Bandingan. Di sini untuk kelompok 1 kami ingin membahas tentang prinsip intertekstualitas dalam sastra bandingan. Berikut untuk daftar nama kelompok kami yaitu ada Eva Rosdiana, lalu ada Rizky Febriana, lalu ada Amelia Saraswati, saya sendiri, lalu ada Dewi Aprianti, lalu yang terakhir ada Muhammad Syahnurdin. Lalu untuk kelompok 1 di sini kami ingin membahas kurang lebihnya ada sastra bandingan, lalu ada intertekstualitas sastra bandingan, lalu yang ketiga kami ada prinsip intertekstualitas. Selanjutnya, ada sastra bandingan menurut para ahli. Di sini ada dari Walek dan Waren, ada Benedetto Croce, ada Suwardi Endraswara, dan Remark. Untuk terlebih dahulu kami bahas dari Walek dan Waren. Sastra bandingan adalah studi sastra yang memiliki perbedaan bahasa dan asal negara dengan suatu tujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan dan pengaruhnya antara karya yang satu terhadap karya yang lain, serta ciri-ciri yang dimilikinya. Benedetto Croce, sastra bandingan adalah sebuah penelitian yang berupa eksplorasi perubahan, pergantian, pengembangan, dan perbedaan timbal balik antara dua karya atau lebih. Lalu, dari Suwardi Endraswara, sastra bandingan adalah sebuah penelitian yang tidak hanya berusaha mengkaji persamaan dan perbedaan antara karya sastra secara tekstual, tetapi mengkaji lebih dalam lagi dan berusaha mengetahui latar belakang kehidupan sosial budaya yang mendasari lahirnya sebuah teks. Selanjutnya, yang terakhir itu dari Remark. Sastra bandingan adalah perbandingan karya sastra yang satu atau beberapa karya sastra lain, serta perbandingan karya sastra dengan ekspresi manusia dalam bidang lain. Remark berpendapat bahwa perbandingan antara karya sastra dan bidang luar sastra hanya sanggup diterima sebagai sastra bandingan apabila perbandingan keduanya dilakukan secara sistematis. Selanjutnya, di sini kami ingin membahas tentang apakah yang dimaksud dengan sastra bandingan. Sastra bandingan adalah studi teks lintas budaya, berciri antardisiplin dan berkaitan dengan pola hubungan dalam kesusastraan lintas ruang dan waktu. Sastra bandingan dikenal sebagai sebuah kajian tentang perbandingan dari dua karya sastra atau lebih. Lalu, selanjutnya, dalam studi sastra bandingan inilah sebuah karya yang dilihat persamaan dan perbedaannya. Pada dasarnya, sastra bandingan akan membahas mengenai relasi hubungan antara dua buah karya sastra atau lebih yang memiliki berbagai kesejajaran, baik dari segi bentuk maupun konten di sisi lain. Yang terakhir, adapun konten atau pembahasan dari segi lain. Segi lain ini berupa tema, plot, dan tokoh dalam unsur intrinsik dan dari segi unsur ekstrinsik berupa karakterisasi dan stilistika. Selanjutnya pembahasannya akan dibawakan oleh Kak Eva Rosdiana. Oke, setelah mendengarkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Amel, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai intertekstualitas sastra bandingan. Intertekstualitas merupakan kajian terhadap sejumlah teks yang diduga mempunyai bentuk hubungan tertentu, seperti hubungan intrinsik dan ekstrinsik serta hubungan antara teks yang dikaji. Dalam intertekstualitas, sebuah teks akan dipahami sebagai sisipan dari teks-teks lain dan sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Julia Kristeva menyatakan bahwa munculnya intertekstualitas akibat dipengaruhi oleh hakikat teks yang di dalamnya terdapat teks lain. Kohler menyimpulkan bahwa studi intertekstualitas akan membawa peneliti memandang teks-teks pendahulu sebagai sumbangan pada suatu kode yang memungkinkan efek signification, yaitu pemaknaan yang bermacam-macam.
Kemudian, lalu apa yang dimaksud dengan intertekstualitas sastra bandingan? Kajian intertekstualitas merupakan bagian dari sastra bandingan. Dalam kajiannya, intertekstualitas akan meneliti dalam lingkup teks sastra saja, baik teks sastra klasik maupun teks sastra modern. Sedangkan dalam sastra bandingan, kajiannya akan lebih luas lagi, seperti mengkaji hubungan antara sastra dengan bidang lain yang mungkin di luar sastra. Intertekstualitas sastra bandingan merupakan sebuah upaya kesusastraan dalam mengkaji hubungan antar teks yang satu dengan teks sastra yang lain, serta melihat apakah dalam karya sastra yang baru terdapat pengaruh dari karya sastra sebelumnya, dan menjadikan makna yang terkandung dalam karya sastra tersebut lebih luas lagi. Prinsip intertekstualitas dalam sastra bandingan. Dalam prinsip intertekstualitas sastra bandingan ini terdapat 4 prinsip. Yang pertama, prinsip penemuan kembali, prinsip untuk membuat yang semula asing menjadi biasa, prinsip penyesuaian, dan prinsip integrasi antara satu teks dengan teks lain atau sesuatu yang lain. Di sini dijelaskan mengenai prinsip penemuan kembali. Prinsip penemuan kembali merupakan sebuah upaya di mana dalam sebuah karya sastra terdapat persamaan maupun perbedaan dari karya sastra sebelumnya. Untuk itu, kita perlu mengetahui teks yang terdapat dalam karya sastra tersebut, apakah mengandung teks-teks yang lain atau tidak. Intertekstualitas sastra bandingan mengkaji sebuah sastra yang baru yang memiliki keterkaitan dalam sastra terdahulu. Dari prinsip penemuan kembali ini akan terlihat bahwa di dalam teks sastra baru terdapat teks-teks yang dipengaruhi oleh sastra terdahulu. Selanjutnya ada prinsip yang semula asing menjadi biasa. Pada prinsip ini, teks yang muncul bisa berupa teks-teks serapan atau sisipan dari teks karya sastra yang lain. Bisa berupa karya nasional maupun internasional. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah teks yang muncul dalam sebuah karya sastra. Mungkin terdengar asing karena berasal dari teks sisipan. Namun dengan munculnya prinsip ini dalam kajian intertekstualitas sastra bandingan, maka sesuatu yang asing ini dapat menjadi biasa karena akan dikaji terlebih dahulu untuk mengetahui makna yang terkandung dalam teks tersebut. Selanjutnya ada prinsip penyesuaian. Dalam prinsip ini, sebuah teks akan menyesuaikan keberadaannya pada sebuah karya sastra. Kajian intertekstualitas sastra bandingan meneliti sebuah teks yang mengalami sisipan dari teks lain. Maka dari itu, prinsip ini muncul agar teks yang mengalami sisipan atau pengaruh dari teks yang lain tidak dianggap sebagai plagiarisme. Dan yang terakhir yakni prinsip penggabungan antara teks sastra yang satu dengan teks sastra yang lain. Prinsip ini muncul sebagai integrasi antara teks yang satu dengan teks yang lain. Pada dasarnya, sebuah teks saling berhubungan atau saling berkaitan dengan teks-teks yang lain. Maka, prinsip penggabungan antara teks sastra yang satu dengan teks yang lain merupakan sesuatu yang dapat membuat sebuah teks memiliki makna yang lebih luas lagi. Hal ini bisa membuat teks yang dipengaruhi atau yang memengaruhi mengalami perluasan makna. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.